Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah sistem basis data. Untuk tahapan berikutnya setelah kita membuat ERD adalah melakukan implementasi. Jadi implementasi di sini tujuannya adalah mengubah dari perancangan menjadi database fisik, gitu ya. Database fisik supaya bisa digunakan, gitu ya. Dari perancangan menjadi database fisik. Bentar. Nah, implementasi basis data. Jadi tahap implementasi ini upaya membangun basis data fisik yang ditempatkan di media penyimpanan di disk. Nah, kita awali dari transformasi dulu. Ditransfer dari ERD menjadi tabel-tabel, gitu ya. Ada beberapa tabel, nanti kita bisa lihat. Nah, kemampuan dari basis data atau performansi itu ditentukan oleh kualitas perancangan komputernya sendiri, platform, sistem operasi, kemudian DBMS yang dipilih, yang dipakai apa. Kemudian pengkodean, abstraksi, ada eksternal, ada internal. Nah, pengkodean digunakan secara terbuka, baik dikenal baik oleh pemakai awam. Jadi banyak orang yang sudah tahu, misalkan nomor mahasiswa, kode mahasiswa, itu kan orang sudah tahu. Kemudian internal itu bagaimana data itu disimpan. Kalau eksternal itu hubungannya dengan orang luar, kalau internal dengan yang di dalam, terutama oleh. Nah, kemudian mengkode. Nah, mengkode itu nanti bisa dilihat di sini. Yang disimpan L atau perempuan. Ya, kalau L laki-laki disimpan dalam bentuk L, perempuan dalam bentuk P, atau mau disimpan laki-laki atau perempuan. Nah, itu tinggal pertimbangannya nanti panjenengan. Kemudian kalau sekuensial urutan A, B, C, D. Nah, predikatnya ini. Tapi yang disimpan bukan sangat memuaskan, karena sangat memuaskan terlalu besar. Kemudian bisa di A, B, C, D-nya yang disimpan atau dikodekan mnemonik. Kemudian blok itu misalkan NIM. Nah, NIM itu termasuk dalam kategori blok. 2 digit tahun, 2 digit jurusan, 4 digit nomor urut. Nah, ini contohnya ini. Kalau penjenengan kan tanpa titik ya, jadi ada 8 digit, 2 digit tahun, 2 digit kode jurusan, dan 2 digit. Nah, maka menentukan ini nanti juga bagian dari bagaimana jenengan mengimplementasikan dari perancangan menjadi tabel. Nah, transformasi fisiknya seperti ini. Jadi nanti penjenengan kalau ini ya berarti ada 3 kolom, ini 2 kolom, 3 kolom juga, yang ini juga 3 kolom. Nah, ini namanya penjenengan transformasi ke dalam bentuk perancangan tabel, gitu ya. Bisa ditulis begini boleh, atau ditulis ke bawah tabel mahasiswa, nomor mahasiswa, nama, alamat, dan seterusnya. Nah, kalau tabel tunggal ya seperti apa adanya. Kemudian kalau tabel hasil relasi seperti dosen dan jurusan, maka karena ini hubungannya satu-satu ya hanya dosen sama jurusan, one-to-one. Nah, di salah satu bisa ditambahkan, bisa penjenengan menambahkan kode dosen di jurusan, atau bisa juga menambahkan jurusan ke dosen, tinggal kebutuhannya apa. Ya, kalau saya menambahkan jurusan ke dosen, kira-kira ada manfaatnya enggak? Nah, berarti nanti semua dosen ada kode jurusannya. Nah, ini kan berarti tidak pas. Tapi kalau dari dosen ke jurusan kita tambahkan kode dosen, berarti itu pas, karena satu jurusan hanya satu dosen yang mengepalai. Jadi kalau panduan itu bisa ditambahkan di salah satu, bisa di atas atau bisa di bawah, tapi lihat kebutuhannya. Kalau saya menambahkan jurusan ke dosen, maka semua dosen ini ada kode jurusannya, berarti terlalu gede. Tapi kalau dari jurusan, karena di situ hanya ada 10 jurusan, maka saya hanya butuh 10 dosen. Maka di sini bisa dilihat ditambahkannya di bawah. Jadi penjelasan bisa menambahkan ini. Kemudian yang berikutnya, seandainya one to many. Nah, kalau one to many
tambahkan atribut key-nya di entitas many. Ya, ini entitas many-nya di sini. Ya, di entitas many, tambahkan di entitas many. Jadi kalau one to many, maka tambahkan di entitas many-nya. Jadi di sini ada kode dosen. Nah, ini kode mati, nama mata kuliah, ada kode dosen. Karena banyak di dosen, kuliahnya di many. Saya tambahkan ini, kemudian dilengkapi dengan jam dan ruang. Kalau ini ada many to many sebetulnya, kalau ini bukan one to many lagi ya. Karena ini ada kode mata kuliah. Ya. Kalau one to many sebetulnya bisa ditambahkan di sini. Kemudian yang terakhir adalah many to many. Jika many to many, maka di sini ada 3 buah tabel. Ya, jadi ada 3 buah tabel dari kuliah dan mahasiswa mempelajari, maka di sini ada 1, 2, 3. Nah, ini relasinya 1, 2, ini nilainya tambahan. Ya, ini kode mata kuliah dan mahasiswa. Jadi kalau nanti mentransformasikan, lihat derajat relasinya gitu ya. Kita lihat derajat relasinya seperti apa. Nah, kalau ini sebetulnya dosen mengajar bisa one to many, bisa juga many to many gitu ya. Nah, tapi tergantung dari sekolahan masing-masing. Nah, kalau seperti ini nanti jadi jadwal gitu ya, jadi jadwal ruang mengajar. Ya, begitu. Kemudian ini isinya alfanumerik, numerik. Alfanumerik itu berarti isinya huruf campur angka. Ya, misalkan nomor mahasiswa, NIP dan seterusnya. Nah, ini kalau di field, kalau numerik itu berisinya angka. Angka itu bisa integer, bulat, bisa juga nyata. Nyata itu bisa pecahan. Ya, kalau bulat itu integer, tapi kalau nyata itu bisa pecahan. Jadi numerik itu nanti dibagi 2 ya. Ada bulat, ada nyata. Nah, kalau nyata penjenengan, kalau pecahan ya bisa pakai single atau double atau desimal tergantung kebutuhan. Tapi kalau bulat ya bisa pakai byte, bisa pakai small integer, bisa pakai long int. Small integer atau integer juga bisa, monggo terserah penjenengan nanti kebutuhannya seperti apa. Kemudian uang sarensi, tapi kalau sarensi tidak saya sarankan, tidak usah pakai sarensi karena nanti kalau ganti negara jadi berubah lagi, maka tidak disarankan pakai sarensi. Kemudian teks itu kalau bedik jadi lebih dari 256 penjenengan bisa menggunakan teks. Ya, kemudian mempertimbangkan tipe data itu dari kecukupan domain. Domain itu maksudnya seberapa panjangnya. Kemudian ruang ini hubungannya dengan tipe data, pemilihan tipe data yang tepat. Kalau tepat berarti pas, dia hemat. Kemudian kecepatan pengolahan. Jadi kalau pemilihan tipenya benar, maka dia akan semakin cepat. Ya, nah ini indeks. Jadi setiap nanti ada tabel pasti Anda harus milih indeks. Tapi tidak mesti bahwa tabel itu punya indeks gitu ya. Seperti tabel transaksi bisa jadi nggak punya indeks. Rata-rata kalau diakses pakainya primer, tidak ada secondary index gitu ya. Kemudian saya kira ini indeks sudah. Struktur penyimpanan bisa pakai heap ataupun hashing. Nah, ini sekuensial berindeks ataupun file berindeks. Yang penting di situ penjenengan nanti Anda bisa mentransfer dari perancangan yang kemarin menjadi tabel yang ada di sini. Nah, ini seperti ini. Anda juga tentukan nomor mahasiswa. Misalkan penjenengan tentukan, nomor mahasiswa nanti tipenya karakter, lebarnya 8. Kenapa 8? Karena tadi 2 tahun, 2 jurusan, 4 nomor urut. Nama karakter 25, alamat karakter 15. Nanti setelah jadi seperti ini Anda transformasikan dalam bentuk tulisan tabel. Nah, itu ya. Nah, saya kira itu semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.